kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Setelah sebelumnya bisa menikmati sahur bersama dengan keluarga tercinta, kini giliran keluarga Raffi Ahmad kembali mengajak keluarga besarnya untuk kumpul sekaligus bukber alias buka bersama dengan anak-anak yatim piatu di rumah barunya. Sebelum menempati rumah baru nan megah, Gigi sengaja mengundang anak-anak kurang beruntung ke rumahnya untuk berbagi kebahagiaan. Lantas seperti apa suasana bukber keluarga Raffi dan Gigi di rumah baru yang bergaya American klasik? Ini apa? Cier rumah baru. Seneng nggak? Nah ini walk-in closet. Oh, ya. Ini cukup banget untuk kehidupan dia nih. Pink. Pink, you know pink. Terinspirasi apa sih bagi ibu? Tapi itu digambarin sebenarnya digambarin sama si itunya suka lucu juga ya. Congrats. Kapan pindahannya? Namun di momen itu tentu saja Rayanza Malik Ahmad menjadi perhatian. Apalagi di acara itu Rayanza mengenakan pakaian khas Timur Tengah lengkap dengan igal sorban di atas kepalanya. Tentu saja hal itu memantik kelucuan dan orang yang melihatnya merasa gemas. Pak Ustadz. Udah ketemu nenek? Pak Ustadz. Salim dulu, udah salim belum? Ini salim ke mana? Salim. Parah. Udah. Salim dong. Salim. Ya. Nenek ada yang mau salim, Nek. Salim dulu, salim Nenek. Salim dulu. Kok sendiri? Ini siapa? Ini siapa? Oke. Ini Pi. ya Allah, Adek. Cuci kaki dulu. Oh, ini anak siapa sih? Rayanza puasa nggak? Puasa. Puasa. Oh, nggak puasa. Dan rencananya Raffi dan Gigi bakal pindah ke rumah barunya selama bulan Ramadan. Dan tentunya semua tak sekaligus melainkan tahap demi tahap. Udah buka puasa hari pertama, sekalian ngaji di rumah. Udah, kalian tinggal makan-makan. Pokoknya bismillah, insya Allah bulan puasa ini kita pindahan pelan-pelan. Karena kan pasti sambil kerja apa segala macam, jadi pelan-pelan apa yang bisa dipindahin, apa yang bisa dipindahin. Jadi pelan-pelan, insya Allah pokoknya sebelum lebaran kita pengennya sih udah di sini. Sambil karena rumah itu kalau nggak dipindahin di tempat itu juga nggak tahu mana ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu, udah nggak berasa ya kan? Pemirsa, di bulan puasa Ramadan ini, RCTI banyak menyuguhkan tontonan yang menghibur di saat menunggu berbuka hingga santap sahur. Apalagi sinetron ini menjadi daya tarik dan unggulan. Di antaranya adalah Preman Pensiun 8. Drama series ihwal perebutan lahan kekuasaan dari terminal, pasar, dan jalanan itu menjadi cerita menarik dan ditunggu oleh penonton setianya. Gimana rencana kalian? Belum tahu Om, ini lagi berunding sama teman-teman. Yang pasti jangan sampai ada perang terbuka. Saya sudah kalah dengan cara itu. Iya Om. Mereka punya kekuatan besar. Orang-orang di jalan, di pasar, dan di terminal punya hubungan satu sama lain.
Pensiun 8, apalagi yang pernah nonton, yang selalu mengikuti dari 1 sampai 7 kemarin, pasti memang sangat penasaran. Ini kan terakhir itu episode terakhir itu fighting ya, antara anak buah Kang Mus sama anak buah Bang Edi gitu. Nah sekarang ini kan karena perebutan lahan kekuasaan nih yang ada di terminal, pasar, juga jalanan. Nah sekarang gimana nih konfliknya antara kubu itu? Karena kubu itu nggak hanya 2, jadi ada pecah-pecah, ada yang sini, ada yang sini, ada yang sini. Udahlah. Tak hanya mengangkat kisah perebutan kekuasaan, preman pensiun 8 ini juga syarat akan drama pergulatan batin Sapira yang harus menerima kenyataan jika kekasihnya Roy bermain api dengan wanita lain, pun dengan rumah tangga Ujang yang kini tengah berada di tubir perpisahan. Meski Ujang selalu membantu dagangan sang istri, namun sikapnya yang dingin membuat Ujang mulai terbesit untuk memilih berpisah. Tapi saya sama dia masih seperti dulu. Rumah tangga seperti cuma buat tinggal bersama aja. Udah terlanjur dingin. Saya bantuin usaha dia juga. Ya, itu aja. Kamu sempat kepikiran buat pisah? Sempat. Tapi enggak lah. Kenapa? Kasihan anak-anak saya kalau bapak ibunya pisah. Aku ngerasa harus ngambil keputusan itu buat jaga perasaan kamu. Sapira bersama Bang Edi, bersama Roy, bagaimana percintaan mereka, bagaimana percintaan antara Ujang dan Serena, bagaimana percintaan antara Cik Edo dan Kang Mura. Tak hanya preman pensiun, sinetron Aku Bukan Ustazah juga menyita perhatian halayak. Apalagi cerita ini cukup fresh dan selalu ada sisipan tuntunan. Dan kemarin tim kami berhasil mengabadikan momen di mana para pemain tengah break syuting menunggu waktu sholat Isya dan tarawih berjamaah. Salah satunya adalah Boa Sartika. Kepada kami, Boa pemeran Naya di sinetron Aku Bukan Ustazah mengajak tim Gospot untuk melihat perlengkapan yang dibawanya untuk tarawihnya. Ini, aku bawa mukena buat sholat tarawihnya. Kita buka isinya. Mukena, mau kagak? Iya, mukena, mau kagak. Ayam bapaknya siapa? Sejadah tipis, unyu-unyu gitu. Terus juga ada mukena, nih. Sepasang mukena, ada atasan dan bawahan. Sebenarnya sebelumnya udah pernah, tapi ini baru pertama kalinya aku sholat tarawih di lokasi. Karena sebelumnya kayak aku tuh scene-nya kan sedikit-sedikit, jadi kayak bisa pulang ke rumah. Lantas benarkah sinetron Aku Bukan Ustazah ini selalu memunculkan pesan moral di setiap adegan yang dilakukan oleh para pemain? Lantas, apa yang membuat Riza Shah dan Boah akhirnya menerima peran baru di sinetron ini? Ini hari terakhir gue kerja di hotel. Kamu siapa? Saya Farah. Saya Pandu. Mbak Farah sama Mas Pandu adik kakak ya? Ini situ kartunya lama. Kamu cari apa? Yang bikin penonton wajib banget nonton adalah di sini banyak banget pesan-pesan moralnya buat penonton di rumah. Ya kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa-dosa, tapi kita sebagai manusia dibukakan pintu selebar-lebarnya pintu rahmat dari Allah untuk bertaubat. Jadi kapanpun kita berbuat dosa, sebanyak apapun kita berbuat dosa, kita bisa kapanpun juga untuk bertaubat. Ntar kita begitu lagi, tapi kita bisa taubat lagi karena Allah itu maha pemberi ampunan. Pasti dong, pasti suka karena sinetron ini bukan cuma tontonan tapi tuntunan. Terus juga kenapa orang harus nonton? Karena di sinetron ini tuh
banyak kayak pelajaran-pelajaran hidup gitu tentang Farah, terus tentang teman-teman yang lainnya juga, tentang gimana kita menjaga kerukunan antar tetangga, berhusnuzon sama orang. Terus juga di sinetron ini komedi-komedinya dapet, jadi kayak udah paket lengkap lah. Halo pemirsa, saya Reza Syah. Sebagai pandu jangan lupa saksikan sinetron Aku Bukan Ustazah mulai 23 Maret pukul 4.45 di RCTI.